Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sekarang kita melanjutkan itu bab 8 dengan pertemuan yang berikutnya. Kita akan membahas pertemuan pada hari ini. Kita akan membahas tentang kematian kehidupan di alam barzah. Baik anak-anak kita, anak-anak yang hebat-hebat, kematian di seluruh yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, termasuk di dalamnya adalah manusia. Bagi manusia, kematian merupakan pintu gerbang untuk memasuki alam akhirat. Tidak ada manusia yang lolos dari kematian. Namun demikian, hanya sedikit yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang pasti datang tersebut. Tentang kepastian datangnya kematian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kamu dikembalikan. Hanyalah kepada kami kamu akan dikembalikan. Sini juga ada anak-anak itu kematian tentang husnul khotimah. Pengertian husnul khotimah. Istilah husnul khotimah sudah menjadi kosakata yang sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari. Istilah ini digunakan untuk mengungkapkan keadaan orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Di sini juga ada tanda-tanda husnul khotimah. Pertanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah ada yang hanya diketahui oleh orang yang sedang sakaratul maut, dan ada pula yang diketahui oleh orang lain. Tanda husnul khotimah yang hanya diketahui hamba yang mengalaminya, yaitu diterimanya kabar gembira saat sakaratul maut berupa ridha Allah sebagai anugerahnya. Tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah diantaranya adalah: 1. Mengucapkan kalimat tauhid menjelang ajal. 2. Meninggal dunia di jalan Allah, meninggal dalam keadaan sabar ketika ditimpa penyakit tipes, TBC, sakit perut, radang selaput dada, tenggelam. 3. Meninggal pada malam atau hari Jumat. 4. Bagi wanita meninggal saat melahirkan ataupun meninggal saat sedang hamil. 5. Meninggal karena sedang ribat atau menjaga wilayah perbatasan. Lanjut itu meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Meninggal karena mempertahankan harta dari perampokan atau pembegalan. Upaya mendapatkan husnul khotimah. Sini juga ada, diantaranya ada 3. 1. Melakukan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. 2.
berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. 3. Berusaha untuk selalu memperbaiki diri secara lahir dan batin. Yang kedua, nomor 2 su'ul khotimah. Pengertian su'ul khotimah. Su'ul artinya jelek atau buruk, dan khotimah artinya menutup. Yang dimaksud dengan su'ul khotimah adalah penutup kehidupan dunia yang buruk, seperti seseorang meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun orang yang meninggal ketika sedang melaksanakan maksiat. B. Tanda-tanda su'ul khotimah. 1. Sulit dibimbing mengucapkan zikir La ilaha illallah ketika menghadapi sakaratul maut. 2. Sering melalaikan sholat. 3. Suka mengonsumsi khamar. 4. Durhaka kepada orang tua. 5. Suka berbuat zalim terhadap orang lain. 6. Melakukan dosa besar, keji, dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab-sebab su'ul khotimah. A. Rusaknya akidah atau keyakinan. B. Menunda-nunda taubat. C. Adanya ketergantungan kepada dunia dan terjerumus kepada jalan-jalan yang terlarang. D. Menyeleweng dari jalan yang lurus dan menolak terhadap kebenaran serta petunjuk. E. Gandrung kepada kemaksiatan. B. Bunuh diri dengan segala macam caranya. Alam barzah, alam kubur. Pengertian barzah. Kamus istilah keagamaan yang diterbitkan oleh Pusdit Bank, Lektur dan Khazanah Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI menjelaskan barzah sebagai berikut. 1. Alam transisi antara dunia dan akhirat sebagai tempat roh orang mati berada, atau alam yang memisahkan kehidupan dunia dengan akhirat. 2. Keadaan seorang sufi yang mengalami fana dan baqo, yang seakan-akan terhalang atau terpisah dari kesadaran tentang lingkungan sosialnya. 3. Penghalang atau pembatas di antara dua hal atau kawasan. Adapun yang dimaksud barzah dalam bahasa ini adalah sebagaimana yang terdapat dalam nomor 1, yaitu alam transisi antara dunia dan akhirat. Lanjut anak-anakku, keadaan mayat dan ruh di alam barzah. Setelah mayit dikubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun dapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'adz RA.
Padahal kematiannya membuat ard bergetar, pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Imam An-Nasai meriwayatkan dari Ibnu Umar. Artinya, inilah yang membuat ars bergerak, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijempit oleh kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan. 3. Sini aja yang tentang fitnah, ujian, kubur, nikmat kubur, dan siksa kubur. A. Kelompok orang yang mendapatkan nikmat dan kebahagiaan. Kelompok orang yang mendapatkan nikmat kubur adalah orang yang beriman dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan orang-orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah karunia bagi orang-orang yang soleh. B. Kelompok orang yang mendapatkan siksaan dan kesengsaraan. Inilah siksa bagi orang-orang kafir, durhaka, berdosa, zalim, para tiran, dan semacamnya. Kepada mereka ditanyakan neraka pagi dan petang, dan pada saat datangnya hari kiamat, ia berkata, masukkan keluarga Fir'aun dalam siksa yang paling berat. C. Kelompok orang yang dibiarkan saja tanpa kenikmatan dan tanpa siksaan. Mereka seperti tertidur saja dan tersentak ketika hari kiamat tiba. Ini adalah kondisi orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa di dunia, tetapi tidak sebesar dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kelompok kedua. Sampai di sini aja dulu kita bahas tentang kematian. Ya, semoga anak-anak ibu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhi kematian-kematian yang begitu menakutkan. Ya, semoga kita untuk kematian kita nanti berada dalam keadaan husnul khotimah. Sekian dari ibu mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.